Bencana longsor tidak hanya di Cilacap, longsor Banjarnegara menyebabkan 2 orang meninggal dan 27 orang lainnya hilang. Bantah tudingan ijazah palsu, Hakim Konstitusi Arsul Sani tunjukkan salinan ijazah dan sejumlah foto-foto wisuda. Usut kasus suap Bupati Ponorogo, KPK sita jam mewah hingga mobil mewah dari rumah dirut RSUD. Halo, selamat sore saudara. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang bersama saya Mahasiswa Tarigan. Dan saya Harjuno Pramudito. Kita simak Kompas Petang selengkapnya hanya di Kompas TV, independen percaya. Dan saudara, massa yang tergabung dari berbagai aliansi masyarakat Kecamatan Bojonegoro, Pulau Ampel menggelar unjuk rasa dan memblokade Jalan Raya Bojonegara, Kabupaten Serang pada Senin siang. Massa memblokade ruas Jalan Raya Bojonegara yang kerap dilintasi truk bermuatan barang tambang yang menimbulkan arus lalu lintas lumpuh dan mengganggu aktivitas warga. Demo ini dilakukan sebagai bentuk penolakan atas banyaknya kendaraan truk muatan barang tambang yang melintas pada pukul 5 pagi hingga pukul 10 malam. Massa bilang unjuk rasa ini akan kembali dilakukan jika tidak ada penindakan dari aparat terhadap truk yang melintas di luar waktu yang telah ditetapkan. Bisa kondusif dan mengikuti aturan-aturan yang memang sudah ditetapkan oleh Gubernur Aduk. Salah satunya adalah Kepgub yang kemarin dikeluarkan, yaitu yang nomor 2567 itu harus dilaksanakan jam operasional dari jam 22 sampai jam 5 pagi. Sedangkan di lapangan itu nggak ada yang ngawasin. Sedangkan kewenangan kan di Sub Provinsi Banten. Buktinya di lapangan tidak ada. Sehingga jam-jam pulang, jam-jam berangkat kerja itu macet total. Saudara, longsor menerjang desa Situkung, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. 2 orang meninggal dalam peristiwa ini. Inilah area longsor di desa Situkung, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Tanah longsor dipicu hujan lebat yang mengakibatkan longsornya area tebing. Hingga kini pencarian korban longsor masih dilakukan. 27 orang hilang dalam peristiwa ini. Inilah evakuasi korban longsor di desa Situkung, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Selain 2 korban meninggal, tim SAR juga mengevakuasi 2 korban luka. Korban luka dibawa ke RSUD Banjarnegara dan Puskesmas Pandanarum. Korban meninggal dunia yang sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan. Kemudian ada 2 orang korban luka-luka yang saat ini dirujuk dan dirawat di RSUD Banjarnegara dan Puskesmas Pandanarum. Kami masih melakukan cross-check data di lapangan karena masih ada dilaporkan 27 jiwa yang belum bisa dihubungi. Sabtu lalu warga desa Pandanarum, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah dikagetkan dengan peristiwa longsor. Longsor dipicu hujan deras yang mengguyur daerah itu selama lebih dari 13 jam, membuat struktur tanah tidak mampu menahan beban air.
Tanah longsor menimpa 30 rumah warga, lahan persawahan, dan area perkebunan. Sementara itu, hari kelima pencarian korban tanah longsor di Cilacap, Jawa Tengah, tim SAR gabungan mengevakuasi 3 korban dalam kondisi meninggal dunia. Korban yang ditemukan meninggal yakni Nina Nur Fauziah, Wafik Nur Aini Zahra, dan Cahyanto. Ketiga korban ditemukan di area pencarian worksite A2. Dengan ditemukannya 3 korban, total korban tanah longsor Cilacap yang ditemukan meninggal berjumlah 16 orang. Hingga kini, tim SAR gabungan masih mencari 7 korban yang masih hilang. Pukul 08.57, tim SAR gabungan telah berhasil menemukan dan mengevakuasi atas nama Nilna Nur Fauziah, 9 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Selanjutnya pada pukul 9.37, tim SAR gabungan juga telah berhasil menemukan dan mengevakuasi korban atas nama Wafik Nur Aini Zahra, 15 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Dan pada pukul 9.50, tim SAR gabungan juga telah mengevakuasi korban atas nama Cahyanto, 57 tahun. Ketiganya ditemukan dalam worksite A2. Sejumlah keluarga korban longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah mendatangi posko antemortem RSUD Majenang. Mereka datang untuk mencocokkan identitas dengan korban yang ditemukan oleh tim gabungan di lokasi longsor. Posko tersebut melayani keluarga korban yang akan mencocokkan identitas atas korban yang telah ditemukan. Keluarga menerangkan ciri khusus yang ada pada korban serta menunjukkan foto semasa hidup. Lalat di mata, ya, sama giginya diusul kiri kanan. Tadi udah diidentifikasi di pos mortem. Ibu dimintai keterangan gitu? Ya, tadi saya keterangan. Perempuan, Bu? Nama siapa, Bu? Dia Ramadhani. Dia Ramadhani. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 3 jenazah korban longsor di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, yang merupakan ayah dan 2 orang anaknya. Dengan temuan ini, total 16 jenazah telah dievakuasi. Temuan 3 jenazah ini menyusul penemuan jenazah perempuan yang diidentifikasi bernama Kasrina, yang juga merupakan anggota keluarga korban. Jenazah yang merupakan ibu korban ini telah dimakamkan Minggu sore. Korban dimakamkan di tempat pemakaman keluarga di Desa Sindang Sari, Kecamatan Majenang. 3 korban telah diketemukan, kesemuanya di worksite A2. Artinya worksite A2 sudah kami nyatakan clear, di mana ketiga korban tersebut adalah keluarga. Ya, satu keluarga, anak sama bapak. Oke. Kalau sebelumnya istrinya sudah ditemukan, Pak? Ya, sudah diketemukan di A2. Di A2 ya? Itu kemarin atau hari ini? Hari ketiga. Hari ketiga ya. Sementara itu, polisi terus mengumpulkan data antemortem korban dari keluarga untuk memudahkan proses identifikasi korban. Posko antemortem di RSUD Majenang melayani keluarga yang tengah mencari anggota keluarganya untuk mencocokkan identitas korban yang telah ditemukan. Keluarga memberikan data dan ciri khusus yang ada pada korban. Mengumpulkan keluarga yang nantinya untuk sebagai pembanding pada saat nanti korban sudah ditemukan, terutama korban-korban yang sudah tidak dikenal lagi. Jadi seperti itu ya, sudah ada beberapa keluarga terkait daripada korban bencana itu yang tadi sudah kita mintakan data dari tim kita, dari Polresta dan juga dari tim DPI Polda Jawa Tengah. Jadi nanti semuanya akan kami data, selanjutnya akan kami data kembali untuk menjadikan suatu pembanding nanti untuk data antemortem. Hingga saat ini, tim SAR gabungan telah mengevakuasi 16 jenazah korban longsor di Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah, sementara 7 orang masih dalam pencarian. Tim Liputan, Kompas TV. Sama seluruh unsur SAR
telah membuat tatakan untuk pergerakan eskavator. Mudah-mudahan dengan doa seluruh masyarakat Indonesia kita dapat mengakses di A1 dan korban harapannya besok semuanya dapat diketemukan. Demikian laporan kami pelaksanaan operasi SADI hari ke-5 dan rencana pelaksanaan operasi SADI hari ke-6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Bupati Cilacap, yang saya hormati Bapak Danrem, Bapak Dandim, Bapak Danlanang. Tentu saja ini teman seperjuangan ini. Dari Basarnas ya, Deputi Direktur Operasi atau Deputi sudah. Amin. Direktur Operasi dari Basarnas. Kemarin sama-sama Pak pada saat kita evakuasi Pondok Pesantren Al-Kujini di Sidoarjo, Pak Bran ini luar biasa. Para pejabat daerah, ya Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya kira untuk BNPB sini lengkap, kelompok pendahulu yang begitu kejadian berangkat ke sini. Saya kira tim pendahulu Pak Ruswandi ya. Kemudian disusul Pak Isro. Pak Isro ini sebetulnya unsur pengarah. Jadi sekarang merangkap, mengarahkan dan melaksanakan ya. Karena beliau putra Banyumas Pak. Jadi langsung ke sini. Kemudian Pak tenaga ahli saya, Pak Majen TNI Fajar Setiawan, Pak Richard. Saya datang siang ini bersama Pak Deputi 4 rehabilitasi rekonstruksi. Karena kalau Deputi darurat kan kemarin sudah berhari-hari di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dandim dengan dari Basarnas ya, Kepala Kantor. Kita lihat bersama sudah bagus, sudah rinci. Ini saya akan menambahkan beberapa hal. Sekaligus nanti mungkin kalau dari yang ada di posko ini akan menyampaikan saran masukan juga dipersilahkan. Yang pertama, pimpinan kita ya, bahwa Presiden Prabowo setiap hari memantau ini. Saya setiap saat lapor, sehingga apa yang disampaikan Pak Dandim itu sebetulnya saya udah hafal juga itu. Walaupun baru sekarang datang. Ini sudah hari kelima ya, tetapi tim BNPB tentu saja pas hari pertama sudah bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian mendampingi proses pelaksanaan. Karena negara kita ini sangat luas gitu ya. Belum selesai yang satu, timbul lagi bencana yang lain. Di sini masih ada 7 yang masih kita cari. Di sebelah kita, tetangga kita, Banjarnegara masih ada 27 saudara-saudara kita yang belum ditemukan. Jadi ya memang bencananya tidak kita minta-minta. Di satu sisi negara kita ini kaya raya, tapi di sisi lain ya bencananya juga bertubi-tubi. Sebetulnya sebelum terjadi longsor, ya, Jawa Tengah itu sudah dilakukan mitigasi. Khususnya mitigasi cuaca itu kita laksanakan secara terus-menerus. Tanggal 23 Oktober dilanjutkan lagi 23 sampai sekarang, 23 Oktober sampai sekarang tuh sudah dilaksanakan operasi modifikasi cuaca. Istirahat sebentar, waktu 23 Oktober Pak Bupati kita fokus di Semarang, ya. Semarang, Kudus, Demak untuk mengatasi banjir di sana yang 10 hari tergenang. Kemudian istirahat sebentar, tiba-tiba Majenang ini longsor. Memang daerahnya adalah daerah-daerah memang rawan, sangat kritis. Ini meskipun dari mulai kemarin ya, kemarin kita operasi modifikasi cuaca Jawa Barat karena Jabodetabek ini terancam untuk curah hujan yang sangat lebat.
kemudian juga ada tamu negara, jangan sampai juga terjadi bencana saat tamu negara Indonesia hadir, dilepas sebentar ke Jawa Barat, karena memang terbatas juga alat peralatan operasi modifikasi cuaca ini. Nah sekarang sebetulnya hari ini Pak Bupati dari mulai pagi sudah kita lakukan, tapi ya sifatnya alam, dari mulai perjalanan dari Tasik, Banjar, Ciamis, itu hujan lebat luar biasa, masuk ke Jawa Tengah. Itu tadi keterangan resmi dari Kepala BNPB Suharyanto terkait dengan upaya pencarian yang saat ini masih ada 7 orang yang masih hilang, dan informasi terkini bahwa 16 orang meninggal dunia dari 28 KK yang terdampak, dan ini merupakan hari ke-6 pencarian di Desa Cibenying, Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dan untuk saat ini Kepala BNPB masih menjelaskan situasi dan juga upaya mitigasi dan proses pencarian yang saat ini telah melibatkan 22 truk alat berat dan juga 9 ekor K9 atau anjing pelacak untuk membantu proses pencarian para korban. Setiap hari kami laporkan dan butuh perhatian dari pemerintah pusat di samping saya hari ini. Lalu kita akan mengikuti perkembangan proses pencarian di Cilacap, Jawa Tengah. Sudah ada jurnalis Kompas TV Ari Himawan yang saat ini berada di lokasi. Ari, untuk saat ini kami juga telah terhubung dengan rekan kami di Banjarnegara, sudah ada rekan Arsono. Untuk saat ini situasi bencana longsor terus terjadi di wilayah Jawa Tengah, dan apa saja upaya terutama pencarian terhadap 27 orang yang saat ini masih hilang di Banjarnegara? Harsono? Ya, siap. Ya, Harsono, untuk saat ini bagaimana proses pencarian dari 27 orang yang saat ini masih hilang? Ya, baik, saudara, dapat saya laporkan dari Banjarnegara, Jawa Tengah, di mana saat ini saya berada di pos Basarnas bencana alam yang terjadi di Pandanarum. Hingga saat ini petugas gabungan masih terus melakukan upaya pencarian terhadap korban yang dilaporkan atau masuk dalam daftar pencarian, yakni sebanyak 27 korban. Sementara 2 korban meninggal dunia sudah ditemukan, dan jenazahnya kemungkinan masih ada di Puskesmas Pandanarum, dan 1 korban lainnya masih ada di RSUD Banjarnegara. Ya. Oke, untuk saat ini apa saja alat-alat yang telah dikerahkan dan juga batas waktu pencarian untuk menemukan 27 korban yang saat ini masih hilang? Ya, baik, saudara, ini di lokasi kejadian sendiri ini kondisinya cukup mendung dan gerimis, sehingga tim SAR gabungan tentunya harus waspada dan hati-hati dalam melakukan proses pencarian. Hingga saat ini yang dilaporkan 27 korban hilang masih belum ditemukan. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Semoga tim SAR dapat menemukan titik terang untuk mencari 27 orang yang saat ini masih hilang di Banjarnegara, Jawa Tengah. Terima kasih rekan Harsono. Saudara, istri penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto meninggal dunia Minggu sore. Jenazah istri Wiranto, Rugaya Usman, dimakamkan di makam keluarga Delingan, Karanganyar, Jawa Tengah. Saudara, istri penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto meninggal dunia Minggu sore. Jenazah istri Wiranto, Rugaya Usman, dimakamkan di makam keluarga Delingan, Karanganyar, Jawa Tengah siang tadi. Sosok Rugaya dikenal sebagai pendamping setia Wiranto jauh sebelum suaminya mencapai puncak karir militer hingga kini.
Sejumlah tokoh datang melayat seperti penasehat khusus Presiden Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman dan mantan Gubernur Jateng Bibit Waluyo. Pada sungkawa yang sedalam-dalamnya Ibu Uga Wiranto yang kemarin meninggal dunia dalam keadaan tenang. Mengucapkan bela sungkawa yang amat dalam kepada Ibunda almarhum tercinta Ibu Wiranto. Semoga husnul khotimah, diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah. Banyak sekali jasa beliau. Insya Allah Tuhan berkenan memberikan tempat yang terbaik. Selamat jalan Ibu, matur nuwun. Saat di rumah duka, Wiranto menyampaikan sang istri tercinta sempat dirawat di RSPAD Gatot Subroto, dinyatakan membaik, almarhum sempat dibawa pulang dan berobat lagi ke Bandung. Wiranto juga bercerita baru saja dirinya dan istri merayakan usia pernikahan ke-50 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang keluarga mengharapkan bahwa Ibu Uga Wiranto ya telah bersama-sama saya 50 tahun ya, baru kemarin kita merayakan ulang tahun perkawinan emas ya. Kita harapkan memang bisa bersama-sama keluarga, bisa mengasuh anak cucu ya, sampai usia yang sangat lanjut. Beralih ke informasi lain, saudara, sebagian siswa SMA N72 Jakarta hari ini mengikuti kegiatan belajar mengajar secara tatap muka setelah sebelumnya kegiatan belajar mengajar sempat ditunda dan kemudian dilakukan secara daring. Lebih lengkap berikut laporan jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juru kamera Arif Rahman yang telah direkam sebelumnya. Setelah sepekan menggelar proses pembelajaran secara daring, hari ini SMA Negeri 72 Jakarta kembali melakukan proses belajar mengajar secara tatap muka. Dan seperti inilah kondisinya di jam pulang sekolah, tepatnya pukul 3 sore. Memang kembali ada kehidupan, kembali ramai, tapi belum seperti sedia kala. Karena informasi yang kami dapatkan, siswa yang melakukan pembelajaran secara tatap muka di sekolah, ini persentasenya kurang dari 50%, baik itu dari kelas 10, 11 maupun 12. Dan bisa Anda lihat juga kondisi di sekitar sekolah, di areal sekolah, para orang tua siswa sudah menunggu sebelum jam pulang sekolah untuk kemudian menjemput anak-anak mereka. Dan beberapa siswa ini masih memilih untuk belajar secara daring dari rumah karena pertama, ada yang merasa masih harus tinggal di rumah karena merasa lebih aman di rumah, kemudian masih ada yang melakukan pendampingan psikologis, ada pula juga yang masih melakukan pemulihan dan juga ada yang masih melakukan perawatan secara intensif di rumah sakit. Proses belajar mengajar secara tatap muka di hari perdana ini di SMA Negeri 72 Jakarta pasca ledakan yang terjadi pada 7 November lalu, juga ada penjagaan ketat dari personel TNI AL yang untuk kemudian ini bisa memastikan proses belajar mengajar dan pendidikan ini bisa aman dan siswa juga merasa aman, bisa merasa nyaman berada di lingkungan sekolah. Nah, saudara, pola pendidikan hybrid, proses belajar mengajar hybrid, ada yang tetap muka di sekolah dan ada yang secara daring di rumah. Ini rencananya akan dilakukan selama sepekan ke depan hingga hari Jumat untuk kemudian nanti dievaluasi bagaimana baiknya yang nyaman bagi siswa dan pendidikan tetap bisa diberikan. Tentunya sekolah terus menyesuaikan diri untuk bisa tetap memberikan pendidikan dan juga proses belajar mengajar ini masih terus bisa berjalan tanpa kemudian mengesampingkan kenyamanan dan juga keselamatan dari para siswa itu sendiri. Asri Gunawan, Arif Rahman, Kompas TV, Jakarta. Sorotan lain, saudara, seorang penipu dengan modus menjanjikan korban bekerja sebagai pilot ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta. Pelaku yang bekerja di lingkungan Soekarno-Hatta ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandara Soekarno-Hatta saat sedang bersembunyi. Kasus terungkap setelah korban memberi uang pelicin kepada pelaku sejumlah 550 juta rupiah untuk dijanjikan menjadi pilot maskapai swasta.
Uang dibayar namun sudah 1 tahun janji tak kunjung terrealisasi. Hingga saat ini pelaku sudah menipu 2 korban dengan total kerugian mencapai 1,3 miliar rupiah. Dia dijanjikan sebagai pilot di salah satu maskapai di Bandara Soekarno-Hatta dengan cara memberikan sejumlah uang. Jadi nanti korban bisa bekerja sebagai pilot. Kalau boleh tahu berapa nominal kerugian? Total kerugian yang dialami korban yaitu 550 juta. Untuk pelaku sendiri bekerja di lingkungan Bandara Soekarno-Hatta. Usai jeda saudara, bantah tudingan ijazah palsu, Hakim Konstitusi Arsul Sani menunjukkan salinan ijazah dan sejumlah foto-foto wisudanya. Kembali di Kompas Petang, saudara, sidang lanjutan kasus kematian Prada Luki Namo hari ini menghadirkan 1 ahli pidana militer yang diajukan keluarga Prada Luki. Ahli pidana militer yang dihadirkan adalah Dedi Manafe, dosen Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang. Kuasa hukum keluarga Prada Luki berharap ahli dapat mendukung dakwaan auditor. Total ada 10 saksi yang diajukan pihak keluarga. Ahli pidana militer ini untuk mendukung dakwaan auditor. Kemudian kita belum tahu pendapatnya ahli sebentar soal delik yang tertinggal. Fakta persidangan yang kita saksikan ini jauh lebih berat daripada dakwaan. Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani menanggapi laporan Aliansi Masyarakat Pemerintah Konstitusi atau AMPK atas tuduhan ijazah doktoral palsu. Dalam bantahannya, Arsul menunjukkan transkrip nilai dan ijazah yang ia peroleh dari program doktoralnya. Dalam klarifikasinya, Arsul menjelaskan bahwa dirinya menempuh program doktoral selama 11 tahun karena mengalami kendala kesibukannya pada saat menjadi pengurus P3 dan anggota DPR RI. Arsul menerangkan pada awal 2011 dirinya memulai program doktoral di Glasgow Caledonian University, Inggris. Karena terkendala, ia memutuskan melanjutkan dan mengkonversi SKS yang ia peroleh dari universitas sebelumnya ke Collegium Humanium Worcester Management University tahun 2020. Arsul bahkan menunjukkan transkrip nilai dan ijazah yang ia peroleh dari program doktoral itu. Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Pemerintah Konstitusi membuat aduan ke Badan Reserse Kriminal Polri atas dugaan ijazah palsu Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani. Koordinator AMPK Veteran Sulani menuduh Arsul menggunakan ijazah S3 palsu. Di sanalah diberikan ijazah asli itu. Ijazah itu saya copy, malah dibantu copy oleh KBRI dan kemudian saya legalisasi. Tadi legalisasi itulah yang saya pergunakan juga untuk melengkapi berkas administrasi ketika teman-teman di Komisi 3 sebagian itu mendorong saya untuk juga ikut proses seleksi Hakim Konstitusi itu. Selain itu, Arsul Sani juga menjelaskan ijazahnya sudah diuji di DPR saat seleksi sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi, mulai dari seleksi administrasi hingga uji berkas yang diharuskan menunjukkan ijazah aslinya. Di tengah polemik tudingan ijazah doktoral palsu, Arsul mengaku telah memberikan salinan dan berkas yang berkaitan dengan program doktoralnya ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Proses seleksi di DPR itu standar. Begitu seleksi administrasi selesai, itu menyerahkan kopi berkas dan menunjukkan aslinya. Jadi ijazah itu kopi berkasnya adalah tentu kalau ijazah adalah kopi berkas yang sudah dilegalisasi ya oleh lembaga yang berwenang. Dan kemudian sejauh menyangkut diri saya itu tidak ada yang mengajukan keberatan atau tanggapan apapun sampai kemudian saya terpilih.
Dan semua berkas ini sudah saya sampaikan juga kepada Mahkamah Kehormatan, Mahkamah Konstitusi, MK-MK. Melalui keterangan tertulis kepada Kompas TV, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyampaikan dugaan ijazah palsu Arsul Sani sedang dalam pemeriksaan. Wewenang kami adalah memeriksa ada tidaknya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim, bukan ada tidaknya tindak pidana. Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi (AMPK) melaporkan Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani ke Barreskrim Polri atas dugaan memiliki atau menggunakan ijazah palsu. AMPK mengaku pelaporan dilakukan berbekal bukti pemberitaan pengusutan kasus di Universitas di Polandia yang diduga tempat Arsul Sani menyelesaikan S3-nya. AMPK menuding kepercayaan publik tercederai lantaran menggunakan ijazah palsu untuk mendapatkan jabatan hakim. Salah satu hakim Mahkamah Konstitusi berinisial AS yang diduga memiliki atau menggunakan ijazah palsu. Itu yang kami dapatkan atau yang kami terima. Salah satunya itu adalah pemberitaan terkait dengan penyelidikan salah satu Komisi Pemberantasan Korupsi yang ada di Polandia yang coba untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan legalitas kampus, di mana salah satu hakim berkuliah mendapatkan titel S3 di tahun 2023. Belasan anggota Komisi 3 DPR RI dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk pembaruan KUHP. Langkah itu diambil karena mereka dinilai telah mengabaikan partisipasi publik. Dengan membawa sejumlah poster penolakan rancangan KUHP, Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi di Gerbang Pancasila DPR RI Jakarta. Koalisi juga melaporkan belasan anggota Komisi 3 DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. Langkah ini diambil karena dalam proses penyusunan revisi Undang-Undang KUHP syarat pelanggaran hukum, terutama terkait transparansi, aspirasi, dan partisipasi publik. Mereka menuntut kepada pimpinan DPR untuk segera menghentikan sementara proses pembahasan KUHP, pengesahan tingkat 2 hingga laporan dugaan pelanggaran etik di MKD. Pelaporan atau pengaduan ini kami tempuh karena dalam proses panjang pembahasan KUHP ini setidak-tidaknya sejak bulan Mei 2025 lalu kami tidak melihat proses ini dilandasi atau berbasis dengan partisipasi publik yang bermakna. Misalnya sejak tanggal 8 Mei kami diundang untuk hadir dalam suatu proses diskusi informal, tapi ternyata itu diklaim sebagai suatu proses yang disebut rapat dengar pendapat umum. Padahal dalam undangan, dalam perihal undangan, dalam komunikasi tidak disebut sebagai RDPU. KPK menyita 2 mobil mewah jenis Jeep Rubicon dan BMW saat menggeledah rumah Yunus Mahatma, Direktur RSUD Dr. Harjono Ponorogo. Kami segera kembali. Kembali di Kompas Petang, Saudara. KPK menyita 2 mobil mewah jenis Jeep Rubicon dan mobil mewah BMW saat menggeledah rumah Yunus Mahatma, Direktur RSUD Dr. Harjono Ponorogo. Selain mobil, penyidik juga menyita jam tangan mewah dan puluhan sepeda berbagai merek. Berdasarkan penelusuran di marketplace, velg sepeda ini dibanderol dengan harga 25 juta hingga 54 juta rupiah per satu velg. Penyitaan dilakukan terkait kasus dugaan suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo. Penggeledahan dilakukan selama 4 hari dari tanggal 11 hingga 14 November lalu. Penyidik juga mengamankan sejumlah aset bergerak lainnya, di antaranya sejumlah jam tangan mewah dan 24 sepeda. Penyitaan untuk proses pembuktian juga merupakan langkah awal untuk asset recovery
kata juru bicara KPK Budi Prasetyo yang kami kutip dari kompas.com. Sebelumnya KPK menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di RSUD Dr. Harjono Ponorogo dan penerimaan gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo. Penetapan tersangka dilakukan setelah diadakan operasi tangkap tangan di wilayah Kabupaten Ponorogo. Dari 4 tersangka, salah satunya adalah Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. KPK menyita uang sebesar 500 juta rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. KPK menyebut uang itu berasal dari Direktur RSUD Ponorogo Yunus Mahatma agar posisinya sebagai dirut tidak digantikan oleh Sugiri Sancoko. KPK menemukan 3 kali setoran uang yang diserahkan Yunus kepada Sugiri terkait pengurusan jabatan sejak awal 2025. KPK telah menyita mobil mewah, jam tangan, hingga sepeda mahal di kasus dugaan korupsi Bupati Ponorogo. Lalu seperti apa langkah-langkah penyitaan dan juga penggeledahan yang menjadi pintu masuk untuk mengungkap kasus jual beli jabatan dan juga apakah ada indikasi tindak pidana pencucian uang? Kita membahasnya bersama dengan pakar hukum tindak pidana pencucian uang dengan Ibu Yenti Garnasi. Selamat petang. Selamat petang. Sehat-sehat selalu Mbak Yenti. Mbak Yenti, ini kita melihat bahwa seperti siklus sistemik korupsi di kepala daerah, bahkan untuk saat ini saja jumlahnya mungkin sudah ratusan dari 2024 hingga 2025 oleh KPK ada 200 lebih kepala daerah yang terjerat korupsi. Anda melihatnya seperti apa, bahwa ada proyek imbalan atau upeti, kemudian ada jual beli jabatan dan juga adanya fee sebesar 1,4 miliar atas proyek di RSUD itu juga? Ya, saya melihatnya ini kan modusnya kan pernah ya terjadi kalau nggak salah Bupati Klaten ya. Kemudian Bali atau Cimahi juga sama tuh jual beli jabatan ya, jual beli jabatan. Siapa yang mau jabat harus menyuap. Kemudian kalau proyek ya banyak lah. Tapi yang saya lihat kenapa tidak jera-jera gitu ya. Sementara saya melihat bahwa tidak jera ini karena memang kita tidak menggunakan undang-undang pencucian uang dan kemudian putusan korupsi juga rendah. Setelah itu juga undang-undang pemilunya juga begitu mudahnya gitu ya. Orang yang sudah korupsi pun suatu saat juga bisa juga mencalonkan diri. Artinya apa? Artinya mereka yang menjabat, orang-orang yang potensi melakukan korupsi itu memang tidak takut, tidak. Jadi pemendanaan terhadap pelaku yang dulu koruptor itu tidak menjerakan orang lain untuk mencegah dia tidak melakukan. Dia juga akan melakukan karena mereka tahu itu mudah. Apalagi yang paling penting adalah tidak menggunakan TPPU. Yang sekarang ini jelas sekali TPPU-nya. Karena ini kan direktur rumah sakit ini kan menyuap tapi juga disita ya, menyuap tapi disita. Artinya tentu akan ada pendalaman Rubicon dan mobil satu lagi itu Mercy ya kalau nggak salah, itu kan akan didalami itu dari mana kan begitu ya. Karena kan kalau menyuap itu kan tidak ada kerugian negara, bukan kerugian negara, artinya nggak mungkin itu disita. Tetapi ini disita pasti indikasinya mungkin juga itu dari hasil kejahatan, hasil korupsi atau hasil kejahatan apapun itu namanya TPPU. Apakah itu bisa jadi barang mewah ini tadi Jeep Rubicon, mobil BMW, jam tangan mewah itu juga sebagai indikasi sebagai upaya pencucian uang, Mbak Yenti? Kalau dalam kasus ini ya, kalau dalam kasus yang menyuap ke bupati kan nggak mungkin hartanya dia juga disita, ya kan? Karena dia yang menyuap. Yang harus disita dan TPPU kan bupatinya ya, bupatinya yang awal 2025 kan sudah menerima berapa ratus juta gitu ya, berapa ratus juta itu setelah Februari itu menyuapnya bagaimana, apakah pakai rekening ataukah cash, terus untuk apa itu TPPU-nya, itu mudah untuk KPK harusnya. Dan direktur rumah sakit ini karena dia disita berarti kan bukan karena dia berkaitan dengan korupsinya yang sekarang, tetapi kemungkinan adalah disita untuk dilihat nanti pembuktian terbalik mungkin ya. Ini uang dari mana, mempunyai Rubicon dan sebagainya gitu ya. Rubicon ini dan sebagainya kan kalau nggak salah di
di LHKPN-nya jauh lebih tinggi dari Pak Bupatinya kan malah gitu kan. Ya ini kesempatan untuk menggunakan TPPU dan menggunakan pembuktian terbalik untuk yang menyuap ini. Karena ini yang menyuap adalah direktur rumah sakit. Tapi ini memang harus dibuka secara secara mendalam karena ini kan sesuatu yang mungkin juga sekdanya itu harus didalami karena direktur ini mendengar bahwa dia ada kemungkinan akan diganti dari sekda. Dan kemudian Bupati ini ada beberapa kali melakukan perbuatan-perbuatan tercela, yaitu kalau ada dinas-dinas yang akan naik jabatan atau dicopot itu harus ada upetil, harus ada penyuapan. Artinya dibuka semua, termasuk sekdanya kan 14 tahun tuh di situ. Itu kan aneh sekali. Artinya kalau kita mau tuntas, ini semuanya. Sekda 14 tahun itu kenapa kok bisa begitu? Itu kan berarti mengekalkan, mengabadikan korupsi yang di sana yang sudah sekian lama. Artinya harus mundur. Semuanya mundur. Ini ada korupsi apa saja dan TPPU-nya apa saja. Yeah. Kemudian kan ini bupatinya juga dengan adiknya, ya kan diperiksa di KPK. Artinya KPK tolong harus betul-betul komprehensif. Semuanya diuraikan dengan sedemikian rupa siapa-siapa yang kena korupsi dan siapa-siapa yang kena tindak pidana pencucian uang. Baik, untuk saat ini ada 3 klaster, bahwa yang satu terkait dengan penyuapan, gratifikasi, dan juga adanya imbalan fee dari proyek pengerjaan di RSUD itu sendiri, dan juga adanya penyuapan dari pihak swasta. Artinya ada 3 klaster. Nah, seperti apa pintu masuk KPK dan juga harus jeli bagaimana KPK menerapkan pasal pencucian uang untuk kasus ini? Ya, berarti ini ada 2 kasus ya. 2 kasus, satunya jual beli jabatan, satunya lagi korupsi berkaitan dengan imbalan proyek RSUD. Pembangunan proyek kan, imbalan proyek, pembangunan proyek itu didalami. Jadi ada 2 kasus nih jadinya. Nah, kemungkinan penyitaan terhadap direktur rumah sakit berkaitan dengan yang nggak benar ya, itu dari proyek gitu ya. Tapi proyek itu sendiri juga harus dibuka, bagaimana tendernya, bagaimana keuangannya ya, bagaimana dana-dana itu sampai ke rumah sakit dan hasil pembangunan rumah sakit itu sendiri bagaimana. Jadi nanti dibuka semua, berarti kan harusnya lebih dari ini ya. Kalau kemarin itu kan kita berpikir bahwa hanya 1 kasus, yaitu bahwa tiba-tiba direktur rumah sakit itu khawatir kalau dia diganti. Jangan-jangan khawatirnya karena takut nanti ini kebuka semua korupsi yang sebelumnya kan gitu ya. Korupsi yang sebelumnya berkaitan dengan pembangunan sekian miliar itu kan, dan dia juga sudah dapat gitu ya, dan kemudian dia juga LHKPN-nya tinggi sekali, mencurigakan. Nah, jadi nanti ini berarti KPK, ini masyarakat melihat dan bisa mengamati bahwa KPK membuka 2 kejahatan sekaligus. Ya dibuka semua, siapa tahu memang Bupati ini udah beberapa kali jual beli jabatan dan mungkin ada kasus lain lagi, jadi sekalian dibuka, termasuk juga bagaimana kenapa sekda bisa 14 tahun itu untuk mengamankan kasus mana saja. Tentu ada korupsi dan TPPU. Sekali lagi, kalau korupsi tidak menggunakan TPPU ya yang terjadi seperti ini, tidak akan penjaraan, karena dengan TPPU ancaman pidananya lebih berat, dan itu memang tujuan untuk merecovery, tujuan untuk merampas, memiskinkan itu bisa tercapai. Demikian Mas. Baik, terima kasih atas perspektifnya Mbak Yenti Garnasi, pakar TPPU, telah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Sehat-sehat selalu Mbak Yenti. Terima kasih, sehat selalu juga. Usai jeda saudara, kasus dugaan bullying yang berujung pada meninggalnya siswa SMPN di Tangerang Selatan meninggalkan duka. Keluarga berharap adanya sanksi yang diberikan pada pelaku. Saudara, kasus dugaan bullying yang berujung pada meninggalnya siswa SMPN di Tangsel meninggalkan duka. Pihak keluarga pun berharap adanya sanksi yang diberikan pada pelaku. Duka menyelimuti keluarga MH, seorang siswa SMP negeri di Tangerang Selatan yang diduga menjadi korban perundungan. Korban meninggal setelah sempat dirawat selama sepekan akibat dugaan perundungan yang dialaminya. MH dimakamkan di pemakaman keluarga di Ciater Maruga, Serpong, Kota Tangerang Selatan. Menurut kakak sepupu korban, almarhum meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Fatmawati. Pihak keluarga pun berharap adanya sanksi yang diberikan kepada pelaku.
Polres Tangerang Selatan telah memeriksa 6 saksi. Kapolres Tangerang Selatan yang menemui pihak keluarga korban menyatakan polisi telah memulai serangkaian penyelidikan guna mengungkap fakta di balik kematian MH. Kami berinisiatif dari awal dari Polres Tangerang Selatan tanpa adanya laporan polisi maupun keterangan dari orang tua korban, kami sudah melakukan rangkaian penyelidikan. Nanti sudah ada pemeriksaan Pak, saksi-saksi ya, terkait. Saat ini yang kami sudah periksa sudah total ada 6 orang saksi yang kita lihat, kita perkirakan mengetahui tentang adanya peristiwa dugaan tindak pidana ini. MH diduga menjadi korban bullying di sekolahnya pada 20 Oktober 2025. Peristiwa ini baru diketahui keluarga saat korban mengadu ketika merasakan sakit 1 hari setelah dugaan penganiayaan terjadi. Polres Tangerang Selatan langsung menyelidiki dugaan aksi bullying yang terjadi di salah satu sekolah menengah pertama di Tangsel. Sejumlah saksi telah diperiksa. Setelah mengeluhkan rasa sakit yang ditimbulkan akibat dugaan penganiayaan di sekolah, korban menjalani perawatan di rumah sakit. Minggu pagi, korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan medis di rumah sakit. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menyebut sekolah harusnya merespon sejak pertama kali ada laporan perundungan. Agar kepolisian untuk segera menindaklanjuti dan pada intinya kami sudah melaporkan ya Mbak, tetapi laporan memang belum tersebut laporan utuh karena memang kami menunggu dari pihak keluarga. Penanganannya juga mestinya sekolah harus sigap ya, karena jangan hanya berfokus di preventif, penanganan juga demikian. Kalau sudah terjadi kan sekolah juga harus melakukan sesuatu gitu ya. MH mengalami gangguan penglihatan hingga kesehatannya menurun setelah diduga mengalami perundungan di sekolahnya sejak masa pengenalan lingkungan sekolah pada Oktober 2025. Dari pemeriksaan menyeluruh didapati gangguan saraf pada kepala bagian belakang yang berimbas pada mata dan kesehatannya. Tim Liputan Kompas TV. Siswa SMPN di Tangsel meninggal setelah diduga menjadi korban perundungan. Keluarga mendesak polisi segera mengungkap kasus ini. Kami akan membahasnya bersama Komisioner KPAI Jasra Putra dan Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim. Selamat sore Mas Jasra, selamat sore Mas Yusuf. Selamat sore. Terima kasih telah bergabung. Saya langsung ke Mas Jasra dulu Mas. Ini kan kalau kita lihat keluarga sudah minta pelakunya diusut. Lantas kira-kira apa langkah yang tepat mengingat para pelaku juga di bawah umur? Ya, saya kira sejak awal KPAI ketika mendatangi korban dan termasuk juga sekolah itu sudah melakukan koordinasi dengan Polres dan termasuk juga Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Ada 2 hal yang kita minta. Pertama, tentu memastikan waktu itu ya, waktu almarhum hidup, memastikan pengobatan sampai tuntas gitu ya. Dan kita tentu terus mengawal ya agar korban dalam situasi-situasi sulit ini dipastikan didampingi oleh pemerintah daerah dan termasuk juga soal rujukan. Nah yang kedua, karena ada dugaan kekerasan, tentu sejak awal kita minta kepolisian untuk melakukan penyelidikan gitu ya, dan tentu memanggil saksi-saksi karena sejak awal baik anak saksi maupun anak diduga ya ABH itu sebetulnya sudah diketahui gitu ya, dan bahkan sempat dilakukan oleh mediasi oleh keluarga dan sekolah. Nah, saya kira tentu kepolisian sudah mulai bergerak ya, harapan kita seperti itu, dan informasi yang kita dapatkan ada 6 saksi ya yang diminta keterangan, dan oleh sebab itu tentu kita akan menunggu hasil informasi proses penyelidikan di kepolisian, dan tentu KPAI siap mensupport ya terkait kalau ada hambatan-hambatan dalam proses penyelidikan tersebut gitu ya. Karena bagaimanapun juga tentu ketika katakanlah anak diduga menjadi ABH gitu ya, tentu kita berharap undang-undang sistem peradilan pidana anak itu bisa diterapkan dan termasuk juga undang-undang pelindungan anak. Mas Yusuf, ini KPAI dan juga tentu pihak keluarga tengah menunggu proses penyidikan. Tapi kira-kira bagaimana seharusnya polisi bertindak dalam kasus bullying di sekolah anak di bawah umur?
Ya, terima kasih. Jadi Kompolnas sendiri dalam hal ini mendapatkan informasi sementara belum bisa dari pihak Polres bahwa menyimpulkan bahwa ini terkait dengan dugaan korban bullying. Sejauh ini Polres Tangerang Selatan kita lihat sudah melakukan langkah-langkah apabila memang ini terkait dengan dugaan bullying. Tentu langkah-langkah yang dilakukan saat ini diantaranya antara lain melakukan koordinasi. Ini sangat penting sekali lagi. Ini kami dorong terus agar pihak Polres Tangsel melakukan koordinasi ke pihak KPAI, Dinas Pendidikan, serta Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA Kota Tangsel dalam rangka penyelidikan lebih luas yang sejauh ini telah melakukan permintaan klarifikasi kepada pihak-pihak yang itu diduga saksi siswa. Oleh karenanya ini tentu Kompolnas sendiri memastikan betul bahwa penyelidikan yang memang benar sudah dilakukan ini tentu ini kaitannya dengan sekolah, siswa-siswa, maka koordinasi terus dilakukan bersama KPAI, UPTD PPA, dan Dinas Pendidikan. Ini yang paling utama. Oke, jadi belum diketahui pasti penyebab pasti kematian korban ya, Mas Yusuf? Ya, tentu ini semuanya kan tergantung fakta-fakta bagaimana sebab akibat antara dugaan tindak pidana kekerasan dan apakah ada sakit yang diderita oleh korban hingga meninggal dunia. Tentu juga perlu dilakukan klarifikasi ke pihak yang merawat di rumah sakit karena informasi yang kita terima juga kan Kapolresnya juga telah berkunjung menyampaikan ucapan duka juga. Mas Jasra, Anda kan sudah bertemu dengan pihak keluarga ya. Apakah sejauh ini dari keterangan yang Anda peroleh dari pihak keluarga, memang korban mungkin punya penyakit selain pernah dibully? Iya, sebetulnya kan sejak awal kan kita kan hanya mengetahui anak ini kan diduga dibully ya. Ini keterangan dari keluarga. Makanya kita langsung melakukan koordinasi ya. Sebagaimana kita berhadapan dengan anak itu biasanya kan Dinas Pendidikan, sekolah, ya, UPTD PPA. Ya. Nah, terkait belakangan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Rumah Sakit Fatmawati, ya tentu informasi ya tambahan ya yang tentu sebagaimana kita ketahui secara umum gitu ya. Nah, namun waktu itu kami fokus untuk memastikan apakah anak ini diduga mengalami kekerasan atau tidak gitu ya. Makanya kan ada sempat mediasi dan bahkan keluarga terduga saksi hari ini atau pelaku itu kan sempat dilakukan mediasi juga gitu ya, dan bahkan bersedia untuk menanggung pengobatan gitu ya. Nah, namun dalam prosesnya kan situasi anak kan terus memburuk ya, dan baru kita ketahui ada penyakit-penyakit lain gitu ya yang menyertai sebagaimana yang informasi yang disampaikan oleh rumah sakit. Tapi pihak keluarga sendiri apakah meyakini bahwa kematian korban karena bully bukan karena adanya penyakit bawaan? Iya, sejak awal keluarga menyampaikan begitu gitu ya, karena anak ini kan tidak semangat datang ke sekolah gitu ya. Kemudian memang sejak awal Ananda ini kan menutupi kasusnya gitu ya. Tapi setelah keluarga ada perubahan-perubahan perilaku, maka keluarga terus menggali informasi, dan setelah itu baru disampaikan oleh Ananda almarhum ini gitu ya. Nah, setelah disampaikan maka sekolah berkomunikasi, keluarga berkomunikasi dengan pihak sekolah gitu ya. Sebelum saya ke Mas Yusuf,
proses mediasi. Oke, sebelum saya ke Mas Yusuf, Mas Jasra, pertanyaannya begini, kalau memang dari pihak keluarga korban mengatakan adanya bullying begitu, sejauh ini bagaimana pihak sekolah dan instrumen di dalamnya, kepala sekolah, guru dan lain-lain, apakah selama ini tidak ketahuan kalau si anak dibully? Iya, dugaan kajian kita sementara begitu, Mbak. Jadi ya kalau kita melihat ini kan situasi yang terlambat, apalagi orientasi penerimaan siswa itu kan bulan Juli dan dugaan kita kan proses ketika anak bertemu dengan latar belakang sekolah yang berbeda, itu potensi bullying kan tinggi. Nah, oleh sebab itu tentu ini butuh ya digali lebih jauh gitu ya. Sehingga situasinya pada akhirnya memuncak gitu, Pak. Sorry, saya pertegas sedikit, KPAI menilai bahwa memang pihak sekolah tidak tahu atau selama ini tampak tidak begitu peka dengan apa yang terjadi terhadap murid. Ya dugaan kita ya ketidakpekaan itu sebetulnya gitu ya. Karena kan kelas baru gitu ya, kelas 7 ya dalam ini. Ini kan kita suruh menyampaikan gitu ya, situasi yang berpotensi mengalami bully karena ada pertemuan lintas siswa yang sumbernya dari bermacam-macam sekolah gitu ya. Oleh sebab itu harus menjadi kewaspadaan gitu ya, dan termasuk juga mengidentifikasi potensi-potensi bully di setiap kelas gitu ya. Nah, kalau tim pencegahan penanganan kekerasan satuan pendidikan memiliki kepekaan, saya kira situasi ini kan bisa dimitigasi sebetulnya sehingga tidak terjadi situasi yang tidak kita harapkan. Gitu. Baik, saya ke Mas Yusuf. Jadi bagaimana kira-kira pendekatan yang harus dilakukan pihak kepolisian, mungkin dengan pihak sekolah, Mas? Iya, tadi kita kembali dulu bahwa penyidikan kan tentu berfokus kepada apabila ada dugaan korban meninggal dunia, sebagaimana yang dimaksud orang tua, katakanlah seperti itu, yang diduga ada mengalami kekerasan, maka kan fakta-fakta itu yang harus digali oleh penyidik, termasuk dugaan mengalami bullying. Itu. Yang kedua, tentu karena ini sudah dalam perawatan di rumah sakit juga, maka tentu fakta-fakta terkait apakah ada riwayat sakit, ini juga perlu digali fakta-fakta ini. Nah, disinilah pentingnya penyelidikan. Nah, apabila itu kaitannya dengan diduga mengakibatkan kematian, sebagaimana informasi yang barangkali dipandang oleh KPAI adanya potensi indikasi, ya semuanya itu perlu didalami. Oleh karenanya kita mendorong memang ya langkah-langkah koordinatif yang dilakukan penyelidik kepada pihak-pihak yang memeriksa 6 saksi, termasuk informasinya di situ ada guru juga. Semuanya itu kan dalam proses untuk mendapatkan fakta-fakta apakah ada peristiwa pidana atau tidak yang itu menyebabkan korban meninggal dunia. Itu yang paling penting dilakukan benar-benar cermat dan teliti. Itu yang kita dorong Kompolnas sebagai pengawas terhadap kinerja penyelidik di dalam hal mengungkap adanya dugaan mengalami kekerasan sehingga menimbulkan korban meninggal dunia. Apabila memang itu nantinya ada fakta-fakta itu, kami yakin penyelidik akan profesional menyampaikan hasilnya. Hanya ini dalam tahap ini tentu sekali lagi kami Kompolnas akan mengawasi dan memantau lebih lanjut. Oke, baik, Mas Jasra. Ini kalau kita lihat kan kasus bullying di sekolah ini nggak sekali dua kali, Mas. Beritanya berganti-ganti sekolahnya begitu. Dari catatan KPAI, bagaimana terkait kasus bullying ini? Bagaimana pengawasan pihak sekolah, karena kan orang tua menitipkan anak ke sekolah maunya dididik begitu, tapi kemudian menjadi korban bullying. Ada praktik-praktik di mana anak bully anak. Ya, memang dalam isu pendidikan ini kan fenomena bully ini kan fenomena ya gunung es ya, dan yang terlaporkan itu kan hanya sebagian. Nah, oleh sebab itu sejak awal sebetulnya KPAI selalu aktif ya memberikan masukan kepada pemerintah
di mana dalam 1 tahun itu sudah kita mapping sebetulnya bulan-bulan yang harus menjadi kewaspadaan kita. Terutama di bulan Juli ya, di mana peserta didik baru datang di sekolah baru, ada pertemuan-pertemanan baru, maka potensi-potensi ini kan perlu dimitigasi. Dan kita sebetulnya sudah memiliki Permendikbud 46 tahun 2023 tentang tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Namun sayangnya tim TPPKS ini kan belum dilatih, tidak memiliki sensitivitas terkait isu-isu perlindungan anak. Nah, saya kira di sini tentu ada peran pemerintah dan pemerintah daerah ya untuk memastikan agar situasi-situasi bulan tertentu ini kan menjadi kerawanan. Termasuk juga situasi ketika anak-anak kita tamat dari satuan pendidikan. Ini juga berpotensi adanya kekerasan baru ya, dengan cara mencoret pakaian, kemudian melakukan bullying dan seterusnya gitu ya. Nah, oleh sebab itu saya kira kenapa kasus-kasus dunia pendidikan yang terus terungkap ya, karena memang datanya besar dan kita nampaknya belum terlalu serius untuk menangani, terutama untuk memitigasi gitu. Karena kita berharap ketika peserta didik bergabung di satuan pendidikan, sekolah sejak awal sudah mengetahui profil sekolah dan termasuk juga orang tua, sehingga kita bisa melakukan upaya-upaya langkah untuk jangan sampai situasi bully ini berulang. Ya, itu harapan kita bersama. Terima kasih Mas Jasra, terima kasih Mas Yusuf telah bergabung di Kompas Petang. Selamat sore. Terima kasih. Saudara, sorotan lain di Kompas Petang, polisi menangkap pelaku penganiayaan hingga meninggal terhadap anak difabel yang dituduh mencuri di Karawang, Jawa Barat. Informasinya sesaat lagi, usai jeda. Kembali di Kompas Petang, saudara, polisi menangkap 4 pelaku penganiayaan hingga meninggal dunia terhadap anak difabel yang dituduh mencuri di Karawang, Jawa Barat. Pelaku terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Setelah mendapatkan laporan dari keluarga korban, polisi menangkap 4 pelaku penganiayaan anak difabel hingga meninggal di Karawang, Jawa Barat. Mereka ditetapkan sebagai tersangka melalui serangkaian penyelidikan dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Keempatnya ditahan di rutan unit PPA Satreskrim Polres Karawang dan terancam 15 tahun penjara. Kita proses menggunakan pasal, yaitu setiap orang yang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati atau luka berat. Terhadap pelaku diancam dengan pidana penjara maksimal 15 tahun. Sebelumnya, seorang anak difabel meninggal usai dikeroyok karena dituduh mencuri pada 5 November lalu. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Banyu Asih, Purwakarta, dan selama 9 hari tetapi nyawanya tidak tertolong. Informasi berikutnya, longsor menerjang desa Situkung, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. 2 orang meninggal dalam peristiwa ini. Selain area longsor di desa Situkung, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, tanah longsor dipicu hujan lebat yang mengakibatkan longsornya area tebing. Hingga kini pencarian korban longsor masih dilakukan. 27 orang hilang dalam peristiwa ini. Inilah evakuasi korban longsor di desa Situkung, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Selain 2 korban meninggal, tim SAR juga mengevakuasi 2 korban luka. Korban luka dibawa ke RSUD Banjarnegara dan Puskesmas Pandanarum. Korban meninggal dunia yang sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan. Kemudian ada 2 orang korban luka-luka yang saat ini dirujuk dan dirawat di RSUD Banjarnegara dan Puskesmas Pandanarum. Kami masih melakukan cross-check data di lapangan karena masih ada dilaporkan 27 jiwa yang belum bisa dihubungi. Sementara itu, hari kelima pencarian korban tanah longsor di Cilacap, Jawa Tengah, tim SAR gabungan mengevakuasi 3 korban dalam kondisi meninggal dunia.
Korban yang ditemukan meninggal yakni Nina Nur Fauziah, Wafik Nur Aini Zahra, dan Cahyanto. Ketiga korban ditemukan di area pencarian worksite A2. Dengan ditemukannya 3 korban, total korban tanah longsor Cilacap yang ditemukan meninggal berjumlah 16 orang. Hingga kini tim SAR gabungan masih mencari 7 korban yang masih hilang. Pukul 08.57, tim SAR gabungan telah berhasil menemukan dan mengevakuasi atas nama Nilna Nur Fauziah, 9 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Selanjutnya pada pukul 9.37, tim SAR gabungan juga telah berhasil menemukan dan mengevakuasi korban atas nama Wafik Nur Aini Zahra, 15 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Dan pada pukul 9.50, tim SAR gabungan juga telah mengevakuasi korban atas nama Cahyanto, 57 tahun, ketiganya ditemukan dalam worksite A2. Sejumlah keluarga korban longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah mendatangi posko antemortem RSUD Majenang. Mereka datang untuk mencocokkan identitas dengan korban yang ditemukan oleh tim gabungan di lokasi longsor. Posko tersebut melayani keluarga korban yang akan mencocokkan identitas atas korban yang telah ditemukan. Keluarga menerangkan ciri khusus yang ada pada korban serta menunjukkan foto semasa hidup. Lalat di mata, ya, sama giginya di usul kiri kanan. Tadi udah diidentifikasi di pos mortem. Ibu dimintai keterangan itu? Ya, tadi saya keterangan. Perempuan, Bu? Nama siapa, Bu? Dia Ramadhani. Dia Ramadhani. Informasi terhangat lainnya akan kami hadirkan kembali hanya di Kompas Petang setelah jeda. Atraksi operasi pemberantasan terorisme digelar prajurit di Bumi Marinir Cilandak, Jakarta. Atraksi ini merupakan bagian dari HUT ke-80 Korps Marinir. Prajurit marinir bermanuver menyerang base camp lawan dengan alutsista lengkap. Atraksi ini menjadi bagian dari perayaan HUT ke-80 Korps Marinir. Prajurit Baret Ungu menunjukkan ketangkasan dalam melakukan operasi di medan tempur. Korps Marinir tidak hanya menggelar demonstrasi ketangkasan, melainkan juga menyematkan gelar warga kehormatan Korps Marinir pada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Kemudian juga melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti bakti sosial, bakti kesehatan, bahkan juga sampai melaksanakan bedah rumah yang ditujukan kepada rumah-rumah keluarga besar Korps Marinir, baik yang sudah purna dan terutama yang tidak mampu. Ada 9 titik, mulai dari Lampung, Jakarta, Surabaya, dan Sorong yang dikerjakan. Seorang tukang beca di Bandar Lampung ditangkap lantaran diduga menipu dan menggelapkan perhiasan emas. Kepada 4 korbannya, pelaku mengaku bisa menggandakan emas. Pelaku meminta korban menyerahkan perhiasan emas dengan alasan akan direndam sebagai bagian dari ritual. Namun seluruh emas tersebut seberat 40 gram senilai sekitar 80 juta rupiah justru digadaikan. Polisi mengungkap ritual penggandaan emas itu sepenuhnya rekayasa. Korban diiming-imingi keinginannya terkabul jika emas mengeluarkan cahaya atau suara letusan. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara. Tersangka YS tadi ini menyampaikan kepada korban bahwa dia bisa, yang bersangkutan bisa mendoakan hajat atau bisa mengabulkan keinginan dari korban apabila korban meminjamkan emasnya. Nanti kemudian ada ritual dengan doa-doa dan emasnya akan direndam air. Apabila emasnya itu keluar cahaya atau meletus, berarti hajat atau hal yang diinginkan oleh korban itu bisa tercapai. Oleh tersangka, ternyata emas yang diserahkan tadi
kemudian dibawa ke Pegadaian untuk digadaikan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Petang. Saya masih Serta Regan. Dan saya Harjuno Pramendito, terima kasih, sampai jumpa.